Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Katekismus Heidelberg kali ini masih membahas pertanyaan nomor 18. Pertanyaannya, bagaimanakah Anda dapat mengetahui hal itu? Pertanyaan ini bersangkut paut dengan pernyataan sebelumnya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan juga sekaligus manusia sejati dan benar yang dikaruniakan kepada kita untuk membebaskan kita dengan sempurna dan yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Atas pertanyaan ini, maka jawabannya adalah Injil yang kudus menyatakannya kepada saya. Allah sendiri sudah mulai menyatakan Injil itu di Taman Eden. Kemudian ia menyatakannya melalui bapak-bapak orang beriman dan nabi-nabi. Dan melambangkannya melalui korban dan upacara-upacara yang berkaitan dengan hukum Taurat. Dan akhirnya ia menggenapinya melalui anaknya sendiri yang dikasihinya. Renungan kali ini akan memberi penekanan pada kemudian ia menyatakannya melalui nabi-nabi. Saudara-saudara, janji keselamatan itu diteruskan kepada para nabi untuk disampaikannya kepada umat Israel. Dari ke-12 anak Yakub tersebut, makin hari makin bertambah banyaklah mereka sehingga menjadi suatu bangsa. Namun sebelum mereka menjadi suatu bangsa, mereka hidup dalam perbudakan di Mesir. Akan tetapi, Allah yang telah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub tetap mengingat mereka, sehingga suatu waktu Allah mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan tersebut. Di sini Allah kembali berfirman melalui Musa, katanya, "Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan." Ulangan 18 ayat 15. Kemudian bangsa itu memasuki dan mendiami tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Di tanah Kanaan itu, bangsa Israel berulang kali hidup dalam penyembahan kepada para allah asing. Tetapi Allah tetap mengasihi dan memanggil mereka kepada pertobatan. Allah membangkitkan para nabi untuk menuntun mereka kembali kepada pertobatan dan menyembah Allah dengan sungguh dan benar. Pada kesempatan yang sama, para nabi itu terus mengingatkan bangsa Israel akan datangnya seorang juru selamat. Keselamatan itu akan terjadi melalui seorang yang akan mati sebagai tebusan atas dosa bangsa-bangsa itu. Nabi Yesaya, seorang nabi yang secara tegas dan jelas menggambarkan sosok juru selamat tersebut. Yesaya menggambarkannya sebagai dia yang dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan kesakitan. Tetapi sesungguhnya dia yang menderita itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia menderita karena umatnya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ia mati tersiksa karena pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh penderitaan dan kematiannya itulah bangsa-bangsa beroleh keselamatan. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah membuat dan menggenapi akan hal tersebut supaya di dalam Dia berkat keselamatan yang telah dijanjikan kepada Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Galatia 3 ayat 14. Demikian renungan kali ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Amin.